Nah kan, kami Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Profesor Malaysia sebut kalau bahasa Indonesia itu tidak ada. Oke, seperti apa videonya? Tentunya bikin penasaran. Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Nah kan, kami Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Hai semuanya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan utama yang digunakan di Indonesia. Bahasa yang berakar dari bahasa Melayu Riau dan memiliki banyak pengaruh dari berbagai bahasa daerah di Indonesia, serta beberapa pengaruh dari bahasa lain seperti bahasa Belanda, bahasa Arab, Sanskerta, dan lainnya. Namun salah satu profesor yang berasal dari Malaysia nih, menyebut bahwa bahasa Indonesia sejatinya itu tidak ada, dan yang ada hanyalah bahasa Melayu. Dan menurutnya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang pada dasarnya identitas milik orang Melayu. Hal ini bisa terjadi karena profesor tersebut masih menggunakan teori pembentukan bangsa hanya berdasarkan ras. Dia memberikan contoh pada negara-negara Amerika, Australia, dan Inggris. Meski negaranya dengan nama yang berbeda, namun tetap menggunakan bahasa yang bernama sama, yakni bahasa Inggris. Bertutur menggunakan bahasa Melayu. Bahasa kita itu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Orang kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan. Orang ini nggak tahu sejarah ya. Dia bercakap macam kita. Sejarah Indonesia. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ni dia mengikut ras etnik. Kita cakap orang putih kan, cakap orang putih. Kita cakap orang putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa dia bercakap. What language do you use? Di Amerika, dia akan kata I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya duduk belajar di sana dulu pun orang Amerika kata I speak American. Dia kata I speak English. Sebab bahasanya bahasa Inggris, English. Walaupun asal bahasa itu adalah dari England. Dipertuturkan oleh satu kelompok, satu tribe yang kecil di England, United Kingdom itu. Sama kalau pergi ke Australia. Pergi ke Australia. Tanya dia, what language do you speak? Dia tak kata I speak Australian. Dia kata I speak English. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Oke, teman-teman ya, di sini kita bisa tahu bahwasannya Profesor Malaysia ini tidak mengaitkan dengan histori sejarah yang ada di Indonesia. Bagaimana
Indonesia itu terdiri dari banyak suku, dari banyak bahasa. Nah, inilah misi dan visi Indonesia untuk bisa menyatukan dari keseluruhan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya satu jalan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Profesor ini hendaknya harus belajar sejarah Indonesia. Dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam Melayu. Dalam istilahnya disebut lingua franca, bahasa komunikatif, bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu, Semenanjung dan juga Nusantara. Nusantara itu artinya pulau-pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Borneo, Filipina, Selatan Tai itu termasuk dalam Semenanjung ini. Jadi dipertuturkan di 300 juta penutur. Ada orang kata ini bahasa yang kelima terbesar. Dan tentulah bahasa Melayu yang kita pertuturkan hari ini tidak sama dengan bahasa Melayu dulu. Ini sudah biasa perkembangan bahasa, evolusi, perubahan bahasa mengikut masa. Tetapi tunjangnya itu adalah bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan ini sebut perkataan-perkataan komunikasi, implisit, komunikatif, masih bahasa Melayu. Jika kita melihat pernyataan profesor tersebut, dirinya mungkin lupa bahwa teori yang digunakan sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang, atau sudah ketinggalan zaman. Di zaman modern saat ini, sebuah negara terbentuk bukan hanya dari satu ras saja. Pasti ras atau etnis lainnya hidup berdampingan dan tinggal di satu negara. Hampir di semua negara sekarang seperti itu. Namun yang terjadi pada dirinya, profesor tersebut berimajinasi membentuk sebuah identitas bangsa berdasarkan hanya satu ras, yaitu Melayu saja. Maka dari itu sangat mustahil hal itu bisa terjadi. Mungkin dia akan mendapat dukungan penuh dari etnis Melayu yang ada di Malaysia. Tapi bagaimana dengan etnis lain atau ras lain seperti etnis India dan Cina? Apakah mereka mau dimelayukan atau disebut Melayu? Sebenarnya profesor tersebut seperti memakai kacamata kuda. Menganggap jika bahasa Indonesia menjadikan induk bahasa Melayu, maka statusnya tidak akan berubah. Dan tetaplah bahasa Melayu yang hanya mempunyai dialek yang berbeda. Profesor tersebut menganggap seperti itu. Padahal, banyak sekali contoh di banyak negara di dunia di mana bahasa yang lahir atau berinduk dari bahasa lain, sama halnya seperti bahasa Indonesia. Misalnya nih bahasa Urdu, yang saat ini sudah menjadi bahasa nasional Pakistan. Secara intonasi, bunyi, dan artinya pun sama seperti bahasa Hindi, hanya berganti huruf yang sebelumnya menggunakan huruf Dewanagari diubah menjadi huruf Urdu. Contoh kasusnya seperti ini nih. एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, Ada pula bahasa Ukraina yang berinduk pada bahasa Rusia dan sama-sama menggunakan aksen Kiril. Namun tentu, kedua bahasa tersebut memiliki perbedaan, di mana bahasa Ukraina banyak menyerap kata-kata di bagian timur Polandia, Lituania, dan sebaliknya, bahasa Rusia menyerap kata-kata dari Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Misalnya nih contoh kasusnya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia, saya akan pergi ke pasar. Dalam bahasa Rusia, alfabetnya seperti ini, dan dibaca Sinsi Uyil Purgi. Sedangkan bahasa Ukraina seperti ini, dan bacaannya pun hampir sama, Sinsi Uyil Purhi. Sama kan? Sinsi Uyil Purgi, Sinsi Uyil Purhi. Beda tulisan. Ini sama persis apa yang terjadi pada bahasa Melayu versi Malaysia dengan bahasa Indonesia, di mana bahasa Melayu standar Malaysia banyak sekali menyerap kata-kata dari bahasa Inggris, sedangkan bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing seperti bahasa Belanda, Portugis, Cina, Arab, Sanskerta, dan lain-lain. Kalau masih belum puas atau literasinya kurang banyak, silakan cari informasi sendiri deh tentang bahasa-bahasa yang ada di Skandinavia Selatan, seperti Denmark, Swedia, Norwegia, dan lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut banyak sekali kemiripan dengan bahasa Jerman, ya karena bahasa-bahasa tersebut memang berinduk pada bahasa Jerman.
Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke teman-teman ya, demikian ya. Ada satu pernyataan dari Profesor Malaysia bahwasanya dia mengatakan kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak ada, dan bahasa Indonesia itu masih tetap sama seperti bahasa Melayu. Dengan pernyataan Profesor itu berarti dia tidak tahu tentang sejarah yang terjadi di Indonesia. Kalaupun mungkin tahu, dia nggak pengen tahu. Dan Profesor ini sering membangga-banggakan bahasa Melayu, tapi untuk memperjuangkan bahasa Melayu agar bisa martabat di Malaysia ternyata juga belum bisa sampai sekarang. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.